Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita adalah melakukan pemupukan pada tanaman pisang ya, dengan menggunakan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Jadi kita kombinasikan menjadi satu, sahabat tani ya. Bisa juga diberikan terpisah. Untuk pupuk organik padatnya saja tidak masalah, atau pupuk organik cairnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan mengkombinasikan keduanya. Nah, kenapa sahabat tani? Karena pupuk organik padat reaksinya lebih lambat dari pupuk organik cair. Ya, jadi pupuk organik cair reaksinya lebih cepat, namun lebih cepat habis. Ya, paling butuh waktu 1 minggu sudah habis. Nah, sebelum bereaksi pupuk organik padatnya, nah maka pupuk organik cairnya sudah bereaksi lebih dulu, sahabat tani. Nah sebelum kita lakukan pemupukan, nah lebih awal kita buat piringan seperti ini. Nah, karena ini musim kemarau, sahabat tani, saya selalu menggunakan piringan seperti ini biar proses penyiramannya airnya tidak kemana-mana, kecuali kalau di musim penghujan baru nanti tanahnya kita ratakan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk perlengkapan yang kita butuhkan, ini kita siapkan pupuk kandang ya, pupuk kandang atau pupuk kompos, tentu yang sudah matang ya sahabat tani, sudah difermentasi. Nah, kemudian untuk tanaman pisang yang akan kita lakukan pemupukan ini, ada yang usianya 1 bulan 3 minggu, ada juga yang 2 bulan 1 minggu. Nah, ini kita lakukan pemupukan, cukup kita akan memberikan pupuk organik padatnya ini. Ini pupuk kandang yang kita kombinasikan dengan berbagai macam jerami-jeramian. Nah, ini kita berikan cukup kurang lebih 5 kilo saja untuk tanaman usia kurang lebih 2 bulan. Kalau yang 3 bulan 4 bulan bisa kita berikan 10 kilo atau bisa sampai 15 kilo, sahabat tani, tergantung daripada besar kecilnya pohon atau banyak sedikitnya anakan pisang yang kita pelihara. Nah, bisa kita gunakan antara 5 kilogram pupuk kandang sampai 20 kilogram, tinggal disesuaikan, sahabat tani. Kemudian ini pupuk kandangnya, dan kemudian ini pupuk organik cair. Ini pupuk organik cairnya, POC-nya kita buat dari air kelapa, dan ini kita sudah siapkan ember dengan isi air 5 liter untuk 1 pohon, dan ini yang 10. Oke, langsung saja bagaimana cara melakukannya. Yang pertama kita akan racik dulu pupuk organik cairnya atau POC-nya. Nah, sahabat tani, untuk penggunaan dosis pemberian pupuk organik cair atau POC untuk tanaman pisang, nah ini dosisnya kita bisa gunakan antara 10 sampai 15 ml per liter air ya. Namun kali ini sudah kita siapkan, yang ini kapasitasnya 5 liter dan yang ini adalah 15 liter. Maka ini kita akan gunakan takaran seperti ini. Ini ukurannya sekitar 300 ml, sahabat tani. Jadi cukup kita tuangkan POC-nya. Nah, ini 300 ml kita berikan ke sini. Namun penggunaan POC ini tidak terlalu kita khawatirkan, sahabat tani, jika berlebihan, karena ini pupuk organik cair. Nah, ini 15 liter air kita berikan 3 ini. Nah, untuk cara pembuatan pupuk organik cairnya, baik dari air kelapa ataupun dari air cucian beras, sahabat tani bisa dicek nanti pada 2 video ini. Ini cara pembuatan pupuk organik cairnya. Nah, setelah kita campur seperti ini, langsung kita aduk, baru nanti akan kita aplikasikan. Maka yang pertama kita akan aplikasikan dulu adalah pupuk organik cairnya, baru nanti di atasnya kita berikan pupuk organik padatnya atau pupuk kandang, atau juga bisa pupuk kompos. Baru setelah itu kita tutup dengan tanah. Bisa juga kalau sahabat tani hanya menggunakan pupuk organik cair saja bisa, atau pupuk organik padatnya saja bisa ya. Tinggal dipilih mana yang mau digunakan. Namun kali ini kita akan aplikasikan secara berbarengan kedua-duanya ya. Karena pupuk organik cair ini bisa sahabat tani berikan
1 minggu sekali. Karena ini reaksinya cepat, namun juga cepat habis sahabat tani. Kalau pupuk organik padatnya bisa sahabat tani berikan 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Oke, langsung saja bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah sahabat tani, untuk mengaplikasikannya, ini kita siapkan gayung seperti ini kapasitasnya 1 liter. Ini langsung kita siram saja. Pada tanaman pisang yang berusia 2 bulan kurang lebih, ini bisa kita berikan 4 liter sama 5 liter sahabat tani. Nah. Tiga, 4, 5, 7. Nah, oke, setelah ini kita akan aplikasikan pupuk organik padatnya. Nah, untuk pupuk organik padatnya cukup kita berikan antara 4 sampai 5 kilo ya. Untuk tanaman pisang yang baru berusia kurang lebih 2 bulan. Nah, kita berikan secara melingkar seperti ini. Setelah kita buat piringan. Nah, baru setelah ini kita tutup sahabat tani. Agar mikroorganisme yang ada itu tidak mati kena sinar matahari, maka ini harus kita tutup. Kita harus hati-hati dalam rangka menggalinya, jangan sampai akarnya terganggu. Nah sahabat tani, inilah hasilnya setelah kita lakukan pemberian pupuk organik cair dan pupuk organik padat ya. Ini setelah tadi kita berikan pupuk organik cairnya dan pupuk organik padatnya, kemudian kita tutup lagi dengan tanah seperti ini ya, agar tidak terkena sinar matahari langsung pada pupuk kandang, agar mikroorganisme terutama bakterinya tidak mati. Maka kita berikan seperti ini. Nah inilah hasilnya sahabat tani. Ada yang berusia 1 bulan 3 minggu, ada yang usia 2 bulan 1 minggu. Nah sahabat tani, kalau rutin kita menggunakan pupuk organik cair dan padat ini, apakah tanaman pisang bisa tumbuh maksimal? Nah itu pertanyaan yang sering diajukan oleh sahabat tani. Kalau kita rutin memberikan pupuk organik, itu juga akan bisa tumbuh maksimal sahabat tani ya. Rutin kita berikan. Nah kemudian pupuk organik cair ini atau pupuk organik padat yang kita berikan pada tanaman kita, maka dampaknya tanaman kita selain sehat juga bisa memperbaiki struktur biologi kimia tanah yang rusak akibat ketergantungan kepada pupuk kimia sintetis dan pestisida. Nah kalau sahabat tani bertanya mana yang lebih baik, pupuk organik cair, maksud saya mana yang lebih baik antara pupuk organik dengan pupuk kimia. Nah, mana yang baik, mana yang terbaik? Ya semuanya sama sahabat tani. Ya, tidak ada yang terbaik, tidak ada yang paling baik. Nah, semuanya sama, cuma masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau kita menggunakan pupuk organik, kita menggunakan pupuk kimia sintetis, memang kandungan unsur haranya lebih besar, reaksinya lebih cepat. Namun dampak negatifnya kerusakan terhadap tanah kita akan semakin parah ya.
Di samping itu juga pertumbuhan tanamannya, terutama kita yang mengkonsumsinya juga karena bahan kimia tadi juga akan memberikan dampak negatif. Nah, kalau kita menggunakan pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat, nah ini sahabat tani, memang kandungan unsur haranya bisa dibilang masih kecil, sedikit, ya. Tetapi ini bisa memperbaiki struktur biologi kimia tanah kita, ya, sehingga tanah kita akan semakin lama akan semakin sehat. Sehingga dengan sehatnya tanah kita, maka berbagai macam cendawan, termasuk juga patogen, itu akan berkurang di area kebun kita, sehingga tanaman pisang kita akan menjadi sehat sahabat tani, ya. Tanamannya sehat, tanahnya sehat, kemudian kita manusia yang mengkonsumsinya pun juga akan menjadi sehat. Maka kami sarankan kepada sahabat tani, yuk kita mulai bercocok tanam organik, ya, untuk memperbaiki daripada kondisi lahan kita agar sehat, kaya dengan agen hayati. Nah, di samping itu juga sahabat tani, pupuk organik cair itu kalau tidak ada bisa sahabat tani gantikan dengan trichoderma atau mycorrhiza, atau juga sahabat tani bisa menggunakan EM4. Walaupun EM4 itu sejatinya bukan pupuk, namun sahabat tani, EM4 itu juga dengan kehadirannya bisa menekan patogen dan juga bisa memproduksi pupuk di area lahan kita, sehingga juga akan ujung-ujungnya menghasilkan pupuk juga. Nah, oke sahabatku semuanya, saya rasa ini saja tentang bagaimana cara kita melakukan pemupukan pada tanaman pisang dengan menggunakan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.